Yesus memberkati kita. Hari ini adalah hari kenaikan, Tuhan Yesus naik ke surga. Karena itu ibadah kita hari ini adalah ibadah yang spesial, ibadah yang khusus. Saya sudah menyuruh saudara untuk membaca kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11 dan Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 40 berapa itu ya. Saya sudah sampaikan. Saya berharap saudara sudah membacanya dan supaya saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Ya. Saya berikan tema Dia pergi untuk datang kembali. Jadi hari ini Yesus naik ke surga, tetapi ada harapan sesuai dengan janjinya bahwa Dia akan kembali. Ya. Saya intinya sebenarnya dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Ya. Nah, Lukas pasal 12 ayat yang ke 35 sampai seterusnya itu hanyalah sebuah pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Tapi dari pendahuluan ini juga saya ingin membuka pola pikir kita untuk masuk di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 tadi ayat 6 sampai 11. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 40 yang sudah saya suruh untuk kita baca, ini adalah bicara tentang keinginan dari Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya sampai pada saat Dia datang kembali nanti. Ya. Jadi Injil Lukas pasal yang ke-12 itu ayat 35 sampai 40 itu sebenarnya saya ingin menyampaikan dua hal dari sini. Yang pertama adalah ini adalah sebuah keinginan Tuhan terhadap setiap orang yang percaya kepada Dia, yang menjadi murid-muridnya. Ini adalah sebuah harapan dan keinginan Tuhan sampai Yesus nanti datang kembali untuk menjemput orang yang percaya, maka Dia menemukan hal yang seperti ini. Ya. Berikat pinggang, hendaklah pinggangmu tetap berikat. Nah, berikat pinggang artinya tetap siap sedia. Ya. Berikat pinggang itu berarti tetap siap sedia untuk melakukan tugas. Ya. Ini adalah sebuah harapan dari Yesus kepada semua orang yang percaya, yaitu siap sedia, selalu siap untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi hendaklah engkau tetap berikat pinggang, itu berarti kita tetap siap kerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita. Ya. Dan yang kedua, pelitamu tetap menyala. Ya. Anjuran Tuhan yang Tuhan berikan kepada keinginan Tuhan kepada kita orang-orang percaya, Tuhan berkata pelitamu tetap menyala, hendaklah pelitamu tetap menyala. Nah, pelita menyala adalah hati dan pikiran kita tetap semangat untuk melakukan tugas. Ya. Pelita itu adalah untuk memberikan penerangan, di mana bisa kita melihat dengan jelas, mata kita jelas melihat apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita kerjakan. Jadi pelita itu adalah untuk menunjukkan supaya mata kita bisa melihat dengan jelas. Itu sebabnya saya berkata bahwa pelita itu adalah hati kita yang bisa melihat dan pikiran kita yang bisa melihat dan semangat kita tetap bekerja di dalam itu. Dan itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini dua hal tugas yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Dan itu diperjelas lagi dengan ayat yang ke-36 dan berkata, hendaklah kamu sama seperti hamba yang menanti-nantikan tuannya. Itu jelas
bahwa tidak boleh tidur. Dia bersedia kalau ada orang mengetuk pintu, dia langsung membuka, sebab tuannya sudah datang. Jam berapapun dia datang, dia siap. Nah, itu adalah harapan, keinginan dari Yesus kepada semua orang yang percaya kepada. Tetapi yang kedua, dari Lukas pasal yang ke-12 ini, saya ingin menjelaskan bahwa di situ juga ada, ini menunjukkan sebuah respon dari Tuhan. Ya, bagian ini juga ingin menjelaskan tentang responnya Tuhan kepada orang yang melakukan tugasnya dan kepada orang yang tidak melakukan tugasnya. Ya. Kalau orang itu didapati melakukan tugasnya dengan baik, maka Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengikat pinggangnya dan melayani mereka dan memberikan hak, ya, dan memberikan mereka kesukaan. Itu responnya Tuhan kepada orang-orang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala, yang mereka adalah seperti hamba yang menanti-nantikan tuannya. Ya. Jadi ini adalah sebuah respon dari Tuhan kepada orang-orang seperti ini. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas tujuan dari bagian ini, Tuhan berharap, Tuhan menginginkan kita memiliki semangat. Ya. Kita memiliki keinginan kerja, tanggung jawab kerja sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saya ingin katakan bahwa bagian yang kedua ini juga adalah menunjukkan responnya Tuhan. Tetapi Tuhan akan juga meresponi orang yang malas. Ya. Tuhan akan membuat perhitungan kepada orang yang malas. Saudara mungkin masih ingat tentang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Kepada orang yang 1 talenta itu disebut hamba yang malas. Ya. Maka hamba yang malas itu adalah hamba yang menyakitkan, dan dia akan dibuang bersama-sama orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini juga menjelaskan tentang responnya Tuhan terhadap orang-orang percaya yang tidak melakukan tugasnya. Jadi dua hal yang ingin saya sampaikan dari Injil Lukas ini. Bahwa yang pertama, Tuhan mengharapkan bahwa pinggang kita tetap berikat. Artinya siap kerja, dan berarti harus kerja. Bukan cuma siap kerja, tapi kita harus kerja. Kerja apa? Kerja yang sesuai dengan tugas kita, yang ditugaskan kepada kita. Dan yang kedua, bahwa ayat ini berkata bahwa pelitamu tetap menyala. Itu berarti ada hati kita, pikiran kita semangat kerja. Ada persiapan-persiapan kerja. Mata kita jelas, hati kita jelas untuk bekerja sebagai anak-anak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Lukas pasal 12 ini makanya saya buat di dalam pendahuluan untuk memancing, mengerti pikiran kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan tidak cukup percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak cukup kita menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan ketika Yesus datang kembali. Jadi selama di dalam dunia ini ada yang harus kita kerjakan. Ya, melayani mereka dalam perjamuan makan itu nanti yang akan dikerjakan oleh Yesus bagi kita yang setia kepada Tuhan. Nah, artinya dari Lukas pasal yang ke-12 ini, ketika Yesus datang nanti kembali, dia hari ini naik ke surga. Dia hari ini pergi naik ke surga. Maka ketika dia datang, tentu kita sudah sangat berharap, dan itu yang kita yakini, dia akan datang kembali. Nah, pada saat dia datang kembali, maka ada yang akan diperiksa.
Ada yang akan diperhatikan, diperiksa dari setiap hidup kita. Apakah waktu kita masih di dunia ketika Dia datang, apakah pinggang kita terikat? Ya, itu dari Lukas ini. Apakah pelita kita menyala? Jadi saya ingin katakan bahwa ketika Yesus datang, ada yang akan Dia periksa dari setiap kehidupan kita. Ada yang akan Dia perhatikan, ada yang akan dilihat selama kita masih ada di dalam dunia ini. Nah, hari ini kita masuk di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 11 ya. Di ayat yang ke-11 itu ditulis, "Hai orang-orang Galilea." Ketika Yesus naik ke surga, mereka pergi di satu bukit dan di situ mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Maka ketika awan menutupi Yesus naik ke surga, mereka masih tetap berdiri di sana, termangu dan berdiri terus di sana melihat ke langit. Karena itulah datanglah 2 orang malaikat untuk memberitahu kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, ini sebuah perkataan dari malaikat itu. Artinya bahwa ada yang salah. Ada yang salah dari mereka-mereka ini, mereka-mereka yang berdiri di sini, sehingga malaikat itu harus berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Ya. Jadi ada sesuatu yang salah di situ. Apa yang salah? Apa maksudnya dari bagian ini? Apa yang salah dalam bagian ini? Ya. Posisi mereka salah. Mereka selalu berdiri di situ dan melihat ke langit, padahal Yesus sudah tidak kelihatan. Ya. Jadi posisi mereka menjadi salah dalam bagian ini. Ya, ini bicara soal posisi mereka yang berdiri di situ. Mereka melihat ke langit yang sudah tidak ada apa-apanya, tapi mereka tetap berdiri di situ dan melihat ke langit. Ini adalah posisi yang salah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itulah yang ditegur oleh malaikat ini. "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri saja melihat ke langit?" Ini jelas sudah menjadi sebuah kesalahan. Waktu Yesus masih naik ke surga itu bukan sebuah kesalahan. Tetapi ketika Yesus itu sudah hilang, sudah ditutupi oleh awan, tidak lagi ditemukan, seharusnya mereka berhenti untuk melihat ke langit dan mereka akan melakukan tugas mereka. Nah, itu sebabnya saya berkata ini adalah posisi yang salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak posisi orang-orang percaya yang salah. Ya. Dalam kondisi-kondisi sekarang, apalagi seperti corona ini, ada banyak posisi anak Tuhan yang salah. Ya. Ya. Ada banyak orang yang berbicara tentang sebagai orang percaya yang salah. Nah, saya tidak bisa menunjukkan apa saudara salah atau tidak, tetapi saya ingin berbicara kepada saudara, mari kita koreksi sendiri pribadi kita sendiri dan kita nilai diri kita sendiri. Apakah kita sebagai orang percaya salah? Ya. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan hanya berpikir dari sudut pandang kita dan bukan dari sudut pandang firman Tuhan. Kita berasa karena kita sekarang jadi anak Tuhan, ya sekarang kondisinya seperti ini, ya mau bagaimana tidak beribadah ya sudah, jadi berdoa hanya sekedar, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan ya sudah, stay seperti itu ya. Bahkan ada firman Tuhan dari gembalanya lebih senang melihat gembala orang lain. Ya, ini adalah posisi yang salah. Ya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan seolah-olah mereka ingin berbicara bahwa mereka itu sudah wow.
Tapi saya ingin jelaskan kepada kita semua hari ini, jangan jadi orang percaya yang posisimu salah. Jangan jadi jemaat gereja yang posisimu salah. Jangan jadi hamba Tuhan yang menempatkan posisimu menjadi salah. Ya. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan juga yang mulai mengambil posisinya orang lain. Ya. Saya ingin katakan kepada kita, kalau posisi kita salah, maka Tuhan memberikan peringatan pada hari ini. Mengapa engkau melihat ke langit? Ya. Pulang. Pergi ke Yerusalem. Kembalilah. Jangan berdiri di atas gunung ini terus. Tidak ada artinya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sebagai anak Tuhan, saudara tahu tugasmu. Saya percaya saudara mengerti sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara tahu tugasmu. Ya. Saya percaya sebagai gembala engkau mengerti tugasmu. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari kenaikan Yesus ini saya ingin mengingatkan kembali, jangan mengambil posisi yang salah. Karena Yesus akan datang kembali. Dia pergi bukan untuk pergi seterusnya, tetapi dia akan datang kembali ke dunia untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika dia datang kembali, ada sebuah harapan yang ditemukan dalam setiap kehidupan kita, yaitu melakukan tugas kita masing-masing. Dan didapati kita melakukan tugas itu dengan setia, dengan pinggang yang terikat, dengan pelita yang menyala. Ketika dia datang, kita ditemui juga. Kapanpun dia datang, kita ditemui sebagai orang-orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, posisi mereka salah di sini. Berdiri dan menatap ke langit, walaupun Yesus sudah tidak kelihatan, mereka tetap berdiri di sana. Nah, ini posisi yang salah. Saya berharap jemaat Tuhan dalam kondisi yang seperti ini, posisimu sebagai anak Tuhan jangan pernah salah. Berdoa sampai merasakan hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah dari rumah. Jangan cuma hanya beribadah begitu saja tanpa memperhatikan hati dan pikiran, tanpa memperhatikan kelayakan kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu ada cara yang layak, ada sistem kelayakannya. Kita bisa menilai apakah kita orang yang beribadah kepada Tuhan kalau kita hanya pakaian yang biasa begitu. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin katakan, jangan mengambil posisi yang salah dalam kita beribadah kepada Tuhan di kondisi seperti ini. Jangan menjadi wabah corona ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Ya. Jangan menjadi keadaan yang seperti ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, jemaat GPPS Tengger selalu disediakan firman Tuhan hari Kamis dan hari Minggu sesuai dengan jadwalnya. Apakah saudara mendengarkannya atau tidak? Ya, ini penting. Posisi kita sebagai anak Tuhan harus tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, yang kemudian apa yang harus mereka lakukan kalau begitu? Kalau posisi ini salah, apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka harus pulang ke Yerusalem untuk dipenuhi dengan Roh. Ya. Ketika mereka melihat langit sudah tertutup dan Yesus sudah tidak ada lagi, seharusnya mereka berdoa di situ dan sama-sama kembali ke Yerusalem sesuai dengan firman Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau penuh dengan Roh. Nah, itu. Jadi apa yang harus tugas mereka? Apa tugas mereka yang pertama?
menantikan kedatangan janji Tuhan, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Mereka tidak boleh hanya berdiri di sana, sebab waktu Yesus mau naik ke surga, Tuhan sudah berkata mereka, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini yang menjadi sangat penting di dalam tugas kita. Saya ingin sampaikan bahwa ini menjadi hal yang sangat penting, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana posisi saudara hari ini? Apakah saudara masih percaya ada kepenuhan Roh Kudus? Apakah masih saudara percaya bahwa ada pencurahan Roh Kudus? Orang-orang teolog berkata bahwa pencurahan Roh Kudus itu hanya satu kali. Itu berarti apakah mereka hanya orang-orang yang di Yerusalem yang akan mengalami? Apakah kita tidak akan pernah mengalami Roh Kudus? Tetapi firman Tuhan berkata, kamu akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Lah kalau kita dimeteraikan Roh Kudus, tentu kita juga akan penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengalami kalau kita tidak percaya dalam bagian ini? Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi ada banyak posisi anak-anak Tuhan yang salah ketika kita bisa menilai dari bagian ini. Masihkah kita ada kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Sekarang ini ada banyak orang yang mulai mengalihkan perhatian kepada berkat-berkat Tuhan. Tidak lagi memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat penting di dalam kekristenan. Mengapa Tuhan berkata jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau penuh dengan Roh Kudus? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Pulang ke Yerusalem dan berdoa, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum penuh dengan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Ingat, salah satu yang sangat penting dari kekristenan bahwa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Namanya meterai itu berarti diberi, itu sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika kita diberi Roh Kudus, ada karya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ada banyak hal yang akan terjadi, termasuk buah roh, termasuk karunia roh, termasuk bahasa roh. Roh itu bukan benda mati, dia bisa berbahasa. Roh itu bukan benda mati yang tidak bisa berbicara kepada manusia. Jadi dia bisa berbicara, artinya ada bahasa roh. Cuman bukan bahasa roh yang dibuat-buat, tapi roh yang berbicara kepada kita melalui manusia. Saya ingin katakan sekali lagi, ini adalah posisi yang benar. Sebagai orang percaya, yang paling penting, yang paling pertama diperhatikan dari setiap kehidupan kita adalah bagaimana posisi kita sebagai anak Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada meterai Roh Kudus. Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita. Bukan bahasa roh yang harus ada di dalam diri kita. Karena bahasa roh itu adalah salah satu karya, bukti bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Yang paling penting, kamu harus penuh dengan roh. Ya, bukan penuh bahasa roh. Walaupun kita harus akui salah satu tanda Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu berbicara. Tentu ada bahasa roh. Tentu ada bahasa. Tetapi bukan bahasa roh penunjuk bahwa satu-satunya ada roh di dalam diri kita. Kalau bahasa roh yang dibuat-buat, tentu roh tidak ada di sana. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa posisi yang benar? Pulang ke Yerusalem dan tunggu di sana. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Posisi anak Tuhan hari ini, apa yang menjadi posisi anak Tuhan yang harus dikerjakan? Periksa diri.
Apakah kita sudah penuh dengan Roh? Apakah kita dimeteraikan dengan Roh? Supaya kalau Yesus nanti datang, kita ditemukan telah melakukan tugas kita. Pinggang kita terikat, pelita kita menyala. Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Ketika malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri saja di sini?" Maka ada kesalahan di sana. Kalau begitu, apa yang mereka harus lakukan? Ya, mereka harus pulang ke Yerusalem penuh dengan Roh Kudus, dan kemudian mereka harus mempersiapkan diri untuk menjadi saksi di Yerusalem hingga ke ujung bumi. Yesus berkata di pasal yang ke-6, tetapi engkau harus penuh dengan Roh, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Maka bagian yang kedua, setelah mereka siap bekerja, setelah mereka siap dipenuhi dengan Roh Kudus, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka harus bekerja. Kerja apa? Memberikan kesaksian, menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang datang ke dalam dunia ini. Walaupun banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan menjadi manusia, tapi Dia sudah menjadi manusia. Nah, saudara harus menjadi saksi di dalam bagian ini. Ya, ada banyak orang yang tidak bisa menerima bahwa Allah itu menjadi manusia. Tetapi saudara sudah mengerti, dan itu adalah tugas kita untuk memberikan kesaksian bahwa Allah bisa menjadi manusia. Karena kalau Dia tidak bisa menjadi manusia, maka Dia bukan Allah. Kalau Dia adalah Allah, Dia Maha Kuasa, maka Dia bisa menjadi manusia. Nah, itu tugas kita untuk memberikan kesaksian. Ya. Jadi bagian yang kedua, tugas mereka setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, seharusnya mereka harus mempersiapkan diri menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, sampai ke seujung bumi. Dimanapun kita berada, dari manapun kita berada, kita menjadi saksi bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Itulah manusia Yesus. Bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Itu kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi di dalam bagian ini. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Kembali ke Yerusalem, penuhi dirimu dengan Roh Kudus, persiapkan dirimu untuk menjadi saksi. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah posisi kita. Bagaimana sebagai orang percaya? Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana posisi kita hari ini? Masihkah kita hidup di dalam kebenaran ini, di dalam firman Tuhan ini? Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, posisi mereka salah, posisi yang benar. Kembali ke Yerusalem, penuhlah dengan Roh. Kemudian sesudah itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridnya. Kita harus menjadi saksi dan menjadikan mereka menjadi murid Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan satu-satu. Jadi Dia sudah pergi hari ini, naik ke surga. Tapi ada pesan yang akan disampaikan kepada kita. Ada pesan yang disampaikan kepada kita hari ini. Apa itu? Yang pertama, jadi kalau Yesus nanti datang, Dia berkata, "Aku pergi, tetapi aku akan kembali." Makanya judulnya tadi saya buat, Dia pergi untuk kembali. Ketika Yesus nanti datang ke dalam dunia, maka yang ditanya yang kedua adalah, di mana jiwa-jiwa yang saya katakan kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung dunia?
Jadi ada tugas untuk jiwa-jiwa. Maka pertanyaan yang Tuhan akan tanya, mana jiwa yang kau bawa? Kalau bagian yang pertama di dalam diri kita, dia akan tanya, mana Roh Kudus? Sebagai tanda materai di dalam dirimu, sebagai engkau orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mana Roh Kudus? Tapi bagian yang kedua dia akan bertanya, mana jiwa? Apakah kita peduli dengan jiwa? Apakah kita peduli dengan anak kita? Itu jiwa. Apakah kita peduli dengan istri kita? Itu jiwa. Apakah peduli dengan suami kita? Itu jiwa. Apakah kita peduli dengan orang tua kita, saudara-saudara kita? Itu adalah jiwa-jiwa. Dan itu akan dipertanyakan oleh Tuhan. Sebab salah satu tugas yang harus dikerjakan anak-anak Tuhan, dia berkata bahwa kamu harus menjadi saksiku. Di Matius pasal 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Dan itu adalah sebuah tugas penting yang diberikan kepada kita. Jadi kalau Yesus nanti datang, ada pertanyaan. Apakah pinggang kita terikat? Apakah pelita kita menyala? Itu akan dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, engkau penuh dengan Roh atau tidak? Yang kedua, ada jiwa yang kamu kerjakan atau tidak? Nah, ini menjadi hal yang sangat penting di dalam bagian ini. Dengarkan baik-baik. Dia pergi untuk kembali. Tetapi pada saat dia kembali, dia akan mengadili kita dan bertanya kepada kita, di mana Roh Kudus? Di mana jiwa? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini buat kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kami boleh memperingati di mana Engkau sudah naik ke surga, meninggalkan orang-orang percaya di dalam dunia ini secara fisik manusianya Yesus Kristus. Tetapi kami percaya suatu saat Engkau akan kembali juga secara fisik untuk bisa menjemput kami orang-orang percaya untuk datang kembali ke surga. Bapak, hari ini kami mengingat sebagai tugas yang Tuhan perintahkan kepada kami, bahwa kami harus penuh dengan Roh Kudus. Karena itu kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Kami mau berdoa buat keluarga kami. Kami mau berdoa buat Pengumuman Lumban Raja se-Jawa Timur. Tuhan, kami rindu kami semua dipenuhi dengan Roh. Karena kami tahu salah satu tanda bahwa kami adalah orang-orang yang menjadi milik-Mu, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, menolong kami, penuhi kami semua dengan Roh Kudus, supaya ketika Engkau datang nanti kelak, kami didapati ada penuh dengan Roh Kudus sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kepadamu, berikan kami kemampuan untuk menjadi saksi, mulai dari anak-anak kami, orang tua kami, istri, suami, bahkan keluarga kami, bahkan semua orang. Kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bahwa Engkau sudah mati untuk menebus setiap orang yang percaya kepadamu, supaya kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka mampu memimpin bangsa ini kepada bangsa yang sejahtera dan damai. Sehingga kami anak-anak-Mu juga memiliki damai sejahtera di negeri, di tempat kami ada. Bapa, kami berdoa buat Jawa Timur. Beri keamanan, ketenteraman, sejahtera di negara kami ini, baik di lingkungan kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tidak ada satu pun di antara mereka yang kena wabah penyakit corona ini. Tapi Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu, sehingga kami semua terlindungi, diberkati oleh Tuhan.
Kami sangat percaya keadaan ini ada di posisi ketika Engkau mati dan bangkit, ketika Engkau naik ke surga, dan kami percaya perlindungan oleh darah-Mu itu selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada orang lain. Tuhan memberkati. Amin.